Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tafsir singkat surah Al-Fatihah. Kita mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ini ya, sebelum kita masuk ke dalamnya kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Apa yang kita baca ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu disebut dengan al-isti'adzah. Namanya al-isti'adzah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah al-isti'adzah atau disebut dengan al-isti'adzah. Dan al-isti'adzah ini disyariatkan untuk dibaca setiap kali ya seorang muslim membaca kitabullah. Setiap kali seorang muslim membaca Al-Qur'an. Dan al-isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu artinya adalah iltija'un ilallah. Ya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dari Allah tabaraka wa taala agar melindungi hambanya, dan menjauhkan hambanya dari setan yang terkutuk. Dan hanya saja al-isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim disyariatkan ketika membaca kitab Allah Azza wa Jalla, karena setan itu begitu sangat bersemangat ya. Setan begitu sangat bersemangat ingin memalingkan hamba dari kitab Allah yang agung, ya, dari kitab Allah yang agung, dan ingin memalingkan hamba dari keberuntungan, dari kejayaan dengan hidayah Al-Quran. Dan juga setan ingin memalingkan hamba itu dari merenungkan, ya, meresapi, mendalami makna-makna Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran, dan setan ingin memalingkan hamba agar tidak terpengaruh dengan makna, isi, dan kandungan Al-Quran. Nah, itu semangatnya setan, memalingkan manusia dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu disyariatkan agar dia beristi'adzah, ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya, hingga bacaannya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan yang selamat dari bisikan-bisikan, ya, dan rayuan-rayuan, ya, dan ajakan-ajakan setan, ya, dari mengajak kepada kesesatan. Sehingga ya hamba tersebut ya dijaga ya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ ada kata-kata asyaiton. Syaitan maksudnya adalah yang membangkang, yang sombong, yang durhaka, yang menyesatkan dan membisikkan keburukan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan setan ya bermaksud ya agar memalingkan, atau setan itu ingin menghalangi hamba Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan kepadanya. Itu setan. Terus ar-rajim, minasyaitonir rajim. Ar-rajim artinya adalah yang dijauhkan.
yang dibuang dan dijauhkan, dan yang terlaknat, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ar-rajim, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terlaknat. Terlaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika setan itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka setan ya ingin menjauhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjauhkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dianjurkan ya dan diperintahkan kepada seorang hamba agar dia beristiadzah, agar dia berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pekerjaannya setan adalah memalingkan manusia ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah, memalingkan manusia dari kejayaan dengan rahmat Allah Jalla wa ala. Itu tafsir singkat al-isti'adzah atau bacaan kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau biasa disebut dengan al-basmalah. Al-basmalah. Al-basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah ini adalah salah satu ayat dari kitab Allah Al-Quran. Yang basmalah ini dibaca oleh seorang hamba atau setiap kita ya dibaca di setiap awal surah ya, di setiap awal surah kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Dan al-basmalah ini dia adalah kalimat isti'anah, kalimatu isti'anatin. Dia adalah kalimat isti'anah yang berarti kalimat yang digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna basmalah adalah memulai bacaan dengan basmalah. Memulai bacaan dengan basmalah maksudnya orang yang membaca basmalah ini ketika dia membaca kitab Allah Al-Quran, dia memulai bacaannya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba di sini bismillah, huruf ba-nya di situ adalah babul isti'anah. Huruf ba yang digunakan ya untuk al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk tabarruk ya, meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ya bismillah dan di situ disebutkan Allah. Allah adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dan makna Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah, yang bermakna Allah memiliki al-uluhiyah dan memiliki al-ubudiyah ya terhadap makhluknya secara keseluruhan. Dan yang dimaksud dengan dzul uluhiyah adalah yang memiliki ya ketuhanan, yang berhak disembah, yang berhak ya diibadahi. Dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sempurna, sifat yang agung, sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala dengannya Allah Subhanahu wa taala berhak ya untuk dipertuhankan, yang diibadahi, dan semuanya tunduk ya menghinakan diri kepada Allah Jalla wa ala. Dan al-ubudiyah, dzul uluhiyah dan al-ubudiyah adalah kaum muslimin yang rahmat Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan-perbuatan hamba di sini adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menundukkan diri, menghinakan diri ya, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim di situ ada dua nama. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama ya, dua nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah turunan dari Ar-Rahmah. Ya, Ar-Rahmah ya, turunan dari Ar-Rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmah artinya rahmat. Dan dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim yang dia adalah kata turunan dari Ar-Rahmah, kalau bahasa kita adalah rahmat, dan dua nama ini menunjukkan tentang ya penetapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita jelaskan ya satu-satu daripada dua nama ini. Adapun Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas dan mencakup segala sesuatu. Jadi kata-kata Ar-Rahman, ini nama Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan rahmat Allah yang luas dan menyeluruh, mencakup segala sesuatu. Jadi Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh dan mencakup segala sesuatu. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup segala sesuatu. Jadi Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan rahmat Allah yang luas dan mencakup segala sesuatu. Adapun nama Allah selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan, ya. Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut Allah khususkan, ya, hanya kepada wali-walinya dan asfiyanya, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ini adalah rahmat yang Allah khususkan kepada wali-walinya saja dan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala ya Maha penyayang, rahim, ya, kepada orang-orang beriman. Jadi Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan, ya, yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman saja, wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Adalah pujian, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang pujian tersebut, sanjungan pujian tersebut itu disertai dengan kecintaan. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kecintaan terhadap Allah Jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan kita mengatakan alhamdulillah, ya, atas, ya, nama-namanya yang indah. Ya, Allah memiliki Asmaul Husna, dipuji dengan nama-namanya yang indah, dan dipuji dengan sifat-sifatnya yang mulia, wa sifatihil ulya. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan kita mengatakan alhamdulillah atas nikmatnya yang banyak, atas karunia-Nya dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung, ya, oleh siapapun. Saking banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nama-namanya, kemudian atas nikmatnya yang banyak yang tidak bisa dihitung, dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut disertai dengan kecintaan. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat selanjutnya, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqihim. Khaliqihim. Rabbil Alamin maksudnya adalah yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta. Terus yang malikihim. Rabbul Alamin artinya pemilik, ya, Allah yang memiliki mereka, yang menguasai mereka. Rabbul Alamin artinya al-mudabbir lahum, yang mengatur mereka. Terus Rabbul Alamin artinya, atau Rabbil Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin artinya yang al-mutasarrif fihim, yang bertindak, ya, kepada mereka, kepada alam semesta seluruhnya. La syarikalah, ya, la syarikalahu fi syai'in min dzalika, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Jadi Rabbil Alamin artinya yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang bertindak terhadap alam semesta seluruhnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan al-alamin adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah al-alamin. Seluruhnya adalah alam semesta. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim sebagaimana telah disebutkan tadi adalah Ar-Rahman adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum, mencakup segala sesuatu. Sementara Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, ya, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya adalah yaumul jaza. Maliki Yaumiddin adalah hari pembalasan. Maliki Yaumiddin adalah penguasa hari pembalasan, wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Maliki Yaumiddin, ad-din di sini Yaumiddin, ad-din di sini maksudnya adalah al-hisab. Ya, jadi penguasa hari perhitungan dan hari pembalasan. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dayyan. Ya, jadi Maliki Yaumiddin adalah Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan dan hari perhitungan. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dayyan.
Ad-Dayan itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna yang membalas dan yang menghisab. Oleh karena itu, ya pada ayat ini ya kita belajar kaum muslimin yang rahmat Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala sesuatunya karena Allah adalah Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Wa ma adraka ma yaumuddin, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian ketahui? Apa yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yaumuddin. Kemudian apa yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari yang setiap jiwa itu tidak bisa menanggung terhadap dirinya sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada saat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sebutkan, semoga bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.